الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluh yang senantiasa melimpahkan rahmat nikmat kepada kita. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini, bainal isya'in, waktu antara maghrib dan isya, sama-sama alhamdulillah kita telah mengerjakan salatul maghrib secara berjamaah, dilanjutkan untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan diberkati hadzal majlisul mubarak wa bi syahril mubarak, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jaga kesehatan kita, kesehatan keluarga kita, anak istri kita, sahabat-sahabat kita, kaum muslimin dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan al-waba, al-musibah, al-fitan yang menimpa negeri kita segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin ila an qala. Lanjutkan bacaan kita dalam kitab Al-Ahad, Babul Ma'. Ta'riful ma' huwa sa'ilun syaffafun latifun yatalawwanu bilawlil ina yakhluqu Allahu rayya 'inda tanawulih. Air ini sesuatu yang sangat penting sekali dan merupakan kebutuhan daripada manusia, baik untuk jasad kita maupun untuk dijadikan sebagai alat untuk bersuci kita. Sehingga para ulama mendefinisikan al-ma', apa itu air itu? Huwa sa'ilun, sesuatu yang mengalir, syaffafun, yang jernih, latifun, yang lembut, yatalawwanu bilawlil ina'i, yang berwarna dengan warna tempatnya. Kalau tempatnya hitam, embernya hitam, airnya kelihatannya warnanya hitam. Jadi berwarna dengan warna tempatnya. Yakhluqullahu rayya, Allah menciptakan kepuasan, inda tanawulih, ketika seorang meminumnya. Orang yang haus minum air jadi nikmat, betul. Hilang daripada rasa hausnya. Makanya nikmat min Allah Subhanahu wa Ta'ala kita jaga. Salah satu nikmat yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita, alhamdulillah, di daerah kita air banyak, muafar. Ada sebagian tempat susah untuk mendapatkan air. Bahkan di sebagian tempat juga mereka air harus diperjualbelikan. Kita alhamdulillah nikmat min Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mesti jaga itu nikmat. Kalau kita syukur dan menjaga itu nikmat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan daripada itu nikmat. In syakartum lazidannakum. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan. Aqsamul miyah min haitsu mahilluha wa asluha sab'atun. Macam-macam air dari segi halalnya, dari segi boleh digunakannya, dan asalnya itu ada 7. Salasatun minas sama', ada 3 yang turun dari langit. Wahia adalah ma'ul matar, air hujan. Wasalji, air as-salaj. Kalau bahasa kitanya artinya salat es. Wal barad, yang ketiga wal barad, dingin. Apa perbedaan antara as-salad wal barad? Sama-sama dingin tuh. Sama-sama dingin.
As-salad huwa an-nazil minas sama' ma'ian. Jadi yang turun dari langit berbentuk cair, summa yajmadu min syiddatil bardi. Kemudian di bumi membeku karena cuaca yang sangat dingin. Turunnya berupa air. Kemudian karena cuaca yang sangat dahsyat dingin di bumi sehingga menjadi beku. Ada sebagian tempat bahkan laut ini beku betul. Saking dinginnya. Itu dikatakan as-salad. Wal barad huwa an-nazilu minas sama' jamidan, yang turun dari langit jamidan, yaitu padat, kal milhi, seperti garam. Jadi padat di sini artinya bukan cair seperti air begitu. Ya bahasa kitanya salju gitu. Kal milhi, seperti garam, summa yanma'u 'alal ardi, kemudian mencair di atas bumi. Itu semuanya an-nazil minas sama', yang turun dari langit. Wa arba'atun minal ardi, dan yang 4 bersumber dari bumi. Wa hiya ma'ul bahri, yang pertama air laut, wal bi'ri, air sumur, wal nahri, air sungai, wal ain, dan mata air. Jadi semuanya ada berapa? Ada 7. Salasatun minas sama' wa arba'atun minal ardi. Yang 3 turun dari langit, yang 4 bersumber dari bumi. Semuanya boleh kita gunakan untuk taharah kita. Asalnya begitu. Nanti ada proses berubah sebab apa, kita akan bahas nanti. Ya. Afdhalul miyah, dari sekian banyak air itu, mana air yang paling afdal? Dikatakan afdhalul miyahi nazamaha ba'dhum, dinazamkan oleh ulama, faqala wa afdhalul miyahi ma'un gannaba' baina asabi'in nabiyil muttaba' yalihi ma'u zamzamin fal kautsari fanaili bisra thumma baqil anhari. Dari sekian banyak air yang ada di dunia ini, mana yang paling afdal? Dikatakan wa afdhalul miyahi ma'un gannaba', paling afdalnya air adalah air yang telah bersumber baina asabi'in nabiyil muttaba', di antara jari-jari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara mukjizat Nabi kita Muhammad, dan ini dikatakan oleh para ulama sahabat, dikatakan marrat adidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali, sering mengeluarkan daripada salah satu mukjizatnya yang Allah berikan. Jadi mukjizat ini sesuatu yang khariqul adah, sesuatu yang keluar dari kebiasaan, yang terjadi pada diri seorang nabi atau seorang rasul, itu namanya mukjizat. Jadi sesuatu yang khariqul adah, yang di luar kebiasaan, yang akal tidak terima di situ, yang terjadi kepada diri seorang nabi dan rasul, itu namanya mukjizat. Adapun sesuatu yang khariqul adah, yang keluar dari kebiasaan, yang terjadi kepada diri seorang yang bukan nabi dan bukan rasul, itu namanya karamah. Itu namanya karamah, terjadi pada diri wali min auliyaillah. Adapun sesuatu yang khariqul adah, yang terjadi kepada orang yang bukan istiqamah, yang terjadi kepada orang yang bukan orang saleh atau bukan orang salehah, terkenal ahli maksiat, itu namanya istidraj. Sengaja dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala biar dosanya semakin banyak. Jadi sekali lagi, ukuran kita melihat seorang, taguannya adalah istiqamahnya. Bukan melihat seseorang dari saktinya, bukan. Jadi ukuran seorang ini indallah Subhanahu wa taala, seberapa kuat dia menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dilihat dari ukuran sakti hebatnya, bukan. Bukan gara-gara bisa terbang, enggak mempan dibacok segala macam. Lihat itu orang gimana dalam menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatnya gimana? Kalau misalnya enggak menjalankan syariat, maka sesuatu yang khariqul adah, yang di luar dari kebiasaan yang terjadi pada dirinya, itu namanya istidraj. Itu namanya istidraj. Na'udzubillah min dzalik.
Jadi air yang paling afdal secara mutlak adalah air yang pernah keluar dari jari jemari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu terjadi sering sekali. Salah satunya terjadi fil Hudaybiyah. Hadis yang diriwayatkan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala qailan, beliau mengatakan, atishan nasu yaumal Hudaybiyah. Manusia atau para sahabat Nabi ketika itu haus di waktu Hudaybiyah, di tempat Hudaybiyah, nama tempat di situ ya. Itu antara daripada Jeddah dan Mekah. Itu Hudaybiyah di situ. Pernah terjadi perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Ini para sahabat pada haus semuanya. Kecuali air yang ada milik Nabi Muhammad SAW yang rebuah namanya, yaitu bejana tempat air yang terbuat dari kulit milik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa aqbalan nas nahwa, orang-orang semuanya menuju kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, datang kepada Rasulullah. Nabi berkata kepada mereka, "Malakum? Ada apa kalian?" kata Rasulullah. Maka mereka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, laisa indana ma'un nashrabu bihi, natawadda bihi wa nashrab illa ma fi raqwati." Wahai Nabi, kami sudah enggak punya air lagi buat kami minum dan buat kami berwudu kecuali air yang ada di bejana di tempat milik engkau, wahai Nabi. Kemudian sahabat Jabir mengatakan, fa wada'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadahu ala raqwa. Kemudian Nabi SAW beliau meletakkan tangannya, dimasukkan ke bejana tersebut, hatta yafur ka'amsalil uyun, sehingga keluar daripada air-air min baini asabi'ih, di antara jari jemari Nabi SAW, bagaikan seperti mata air. Keluar di situ. Fasyaribna wa natawadda'na, kami minum kata sahabat. Ya, kemudian kami berwudu, disimpan airnya. Ketika sahabat Jabir bin Abdullah meriwayatkan itu hadis, ada orang yang bertanya kepadanya, "Ya Jabir, kam kuntum yauma idzin?" Wahai sahabat Jabir, ketika itu jumlah kalian berapa? Maka beliau mengatakan, "Lau kunna mi'ata alfin lakafana." Kalau seandainya jumlah kami ketika itu 100.000, maka itu air bakal mencukupi buat kami, dikatakan sallallahu alaihi wasallam. Tapi jumlah mereka ketika itu 15 mi'ah, dikatakan cuma 115 orang. Ini di antara mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan afdhalul miyah 'alal itraq, itu afdal, yang air yang paling utama, yang paling afdal secara mutlak. Itu yang pertama. Yalihi ma'u zamzam. Yang kedua, air yang paling afdal adalah air Zamzam. Itu tingkatan yang kedua. Air Zamzam. Ma'u zamzam lima syuriba lahu. Kata Rasulullah, air Zamzam, orang niat minum dengan niat yang salihah, yang baik, maka niatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kalau minum air Zamzam, jangan samain sama minum aqua, bedain. Pakai adab, pakai sunnah. Kalau bisa duduk menghadap kiblat, dan bahkan ulama ada yang mengajarkan kepada kita cara minum daripada air Zamzam seperti apa. Begini dibilang, duduk sambil menghadap kiblat, kemudian mengatakan, "Ya Allah, bahwasanya Nabimu Nabi Muhammad SAW telah bersabda, ma'u Zamzam lima syuriba lahu." Air Zamzam ke orang yang meminumnya dan niat akan sesuatu, maka niatnya akan dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Dan saya minum ini air Zamzam, ya, niat saya, hajat saya, sebutin datu. Kemudian baca bismillah dan minum. Insyaallah dengan cara kaifiyah seperti itu, aqrab lil ijabah, lebih dekat diijabahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sembarang dapat air Zamzam, atau kita beli misalnya pulang haji umrah misalnya, atau ada saudara kita yang bawain kepada kita, minum itu buat anak-anak kita. Ini air yang luar biasa. Jadi tingkatan yang kedua, air yang paling mulia, yang paling afdal, yang kedua adalah ma'u Zamzam. Yang ketiga adalah fal kautsari, adalah telaga Kautsar. Ulama mengatakan telaga Kautsar. Zamzam masih lebih afdal.
Telaga Kautsar yang berada di sana. Sebelum kita akan masuk ke dalam surga, ada telaga Nabi kita Muhammad SAW. Banyak riwayat ulama yang mengatakan, ada yang mengatakan bahwasanya telaga Kautsar berada setelah daripada kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Sebelum masuk ke dalam surga, maka kita akan meminum telaga Kautsar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentang keutamaan daripada telaga Kautsar, binasil Quran dengan nas daripada Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna a'tayna kal Kautsar. Inna a'tayna kal Kautsar. Sesungguhnya kami memberikan kepada engkau wahai Nabi Muhammad. Ahli tafsir mengatakan Al-Kautsar, sebagian ahli tafsir mengatakan adalah telaga Kautsar. Yang mana telaga Kautsar disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'uhu abyadu minal laban wa ahla minal 'asal. Man syariba minhu syurbatan lam yadma' ba'daha abada. Airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Siapa orang yang meminumnya maka tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Mudah-mudahan kita ditakdir oleh Allah Subhanahu Wa Taala meminum telaga Kautsar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itu tingkatan yang ketiga. Fanaili Misra. Kemudian air yang paling afdal yang setelahnya adalah Sungai Nil yang berada di negara Mesir di sana. Kalau misalnya kita berziarah kunjung ke Mesir, ya itu di antaranya mengunjungi daripada Sungai Nil. Ya, kita baru untuk mengambil summa bakil anhari, kemudian yang terakhir adalah air sungai. Air sungai lebih afdal daripada air laut. Karena sungai al-azbun, tawar airnya. Kalau laut airnya asin. Saya mau minum air laut. Nah, ini semua pembicaraan air yang masih bersih, yang belum tercampur dengan sesuatu apapun. Jangan dibilang tuh sungai di belakang hitam keling begitu ya. Nah, ini lain bedanya. Ini pembahasan air yang belum tercampur dengan sesuatu apapun. Kemudian kita akan berbicara aqsamul miyah min haisul hukum, macam-macam air dari segi hukum. Memang dalam mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, masalah air masalah yang sangat pelik sekali. Ada istilah daripada air musta'mal, suci tapi tidak bisa mensucikan. Kalau dalam mazhab Imam Malik radhiyallahu taala anhu, ini lebih mudah tentang masalah daripada air. Selagi air itu tidak berubah, maka boleh kita menggunakannya berulang-ulang untuk kita bertaharah. Tapi karena kita mengikuti daripada orang-orang tua kita, mengikuti pada guru-guru kita yang mereka mazhabnya Syafi'i, tetap kita mutamassik, berpegang teguh dengan hal yang demikian. Dan ini pernah diungkapkan oleh Al-Imam Al-Haddad sahib Ratib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, laulal adab ma'as salaf lagallad al-malik fil miyah. Kalau seandainya bukan adab saya kepada salaf saya, kepada guru-guru saya, kepada orang-orang tua saya yang mereka mazhabnya adalah mazhab Malik, mazhab Syafi'i, lagallad al-malik fil miyah. Kalau bukan karena adab saya kepada mereka, maka aku akan mengikuti pendapat mazhab Imam Malik dalam masalah air. Lebih mudah, lebih enak. Tapi karena adabnya dia, guru-gurunya tetap mutamasik di mazhab Syafi'i dan lain sebagainya, tetap mengikuti. Di sini ulama mengatakan bahwa saya lihat Al-Imam Al-Haddad, seorang mujaddid yang luar biasa, ya, seorang yang sangat luar biasa. Beliau ini masalah air saja nggak mau keluar daripada salafnya. Masalah air saja nggak mau melenceng daripada orang tua dan guru-gurunya. Padahal kalau dia bertaklid atau kita bertaklid mengikuti mazhab Malik boleh, nggak jadi masalah. Bertaklid mengikuti kepada mazhab yang lain hukumnya nggak apa-apa. Tapi lihat dalam masalah air saja, Al-Imam Al-Haddad sahib Ratib, mereka tetap berpegang teguh mengikuti daripada salafnya, mengikuti daripada orang-orang tuanya, guru-gurunya, tidak melenceng sedikit pun juga. Bagaimana dalam masalah akidah? Bagaimana dalam masalah akidah? Na'udzubillah min dzalik. Zaman sekarang baru belajar misalnya, sudah berani menyalahkan orang tuanya, sudah berani menyalahkan daripada salaf-salafnya, sudah berani menyalahkan daripada guru-gurunya yang dulu.
Padahal mungkin belajarnya lewat apa? Bukan lagi seperti ini. Bukan daripada hal-hal yang benar dalam pembelajarannya. Ini naqsun fil adab, kekurangan dalam adab. Makanya adab sangat penting sekali. Adab sangat penting sekali. Pernah Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, beliau dinasihati oleh gurunya yang bernama Al-Imam Waqi. Ya. Di antara daripada nasihat gurunya begini. Dikatakan, ya Muhammad, Imam Muhammad bin Muhammad Syafi'i, ij'al ilmaka milhan, ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Wahai Syafi'i, jadikanlah ilmumu itu bagaikan seperti garam dan adab kamu seperti daripada tepung. Artinya apa? Adab harus lebih banyak daripada ilmu. Sebagai contoh, kita kalau misalnya mau bikin adonan tuh, adonan apa aja kita bikin? Donat misalnya. Tepungnya sekilo misalnya. Garamnya semana? Setengah kilo garamnya. 2 kilo atau dibalik. Garamnya 2 kilo, tepungnya sendok. Jadi apaan tuh? Gak enak. Digambarkan seperti itu. Jadi adabnya harus lebih banyak daripada ilmu. Bahkan guru-guru kita mengatakan, kalau kamu dapat ilmu 1, maka adabnya harus 2. Mendapat ilmu 3, maka adabnya harus 6. Jadi adab harus lebih banyak daripada ilmu. Man laisa lahu adab fa huwa dub. Dikatakan orang yang tidak memiliki adab sama kayak beruang, seraduk suruk. Nauzubillah min. Jadi adab sangat penting sekali. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita, kepada anak-anak kita memiliki adab, kepada orang-orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada orang yang lebih tua dari kita. Allah berikan daripada anugerah al-adab kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wa aqsamul miyah min haitsul hukum. Kita akan berbicara sekarang macam-macam air dari segi hukum. Itu ada 3. Al-awwalu, yang pertama, at-tahir fi nafsihi al-mutahhir li ghairi. Air yang suci dan mensucikan. Suci dia. Juga bisa mensucikan. Artinya apa? Bisa mengangkat hadas, bisa dipakai untuk menghilangkan najasa. Suci, boleh diminum, boleh buat cuci baju, boleh yang suci, ya. Dan juga mensucikan. Arti mensucikan apa? Bisa mengangkat daripada hadas, bisa mengangkat daripada najasa. Itu maknanya air yang suci mensucikan. Wa yusamma at-tahur wal mutlaq, yang dinamakan dengan air at-tahur wal mutlaq. Jadi air tahur suci mensucikan, atau nama lainnya al-ma'ul mutlaq, air mutlaq. Apa sih yang dimaksud dengan air mutlak? Wa ma'nal mutlak. Makna arti daripada air mutlak, ay mutlagun. Ainul ghaidil lazim. Terbebas mutlak dari ikatan yang mengikat. Dari sifat yang mengikat. Jadi digambarkan begini air mutlak. Misalnya kalau ada air di gelas ini, air di gelas. Kita tanya kepada seorang, benda apakah yang ada di dalam gelas ini? Maka mereka mengatakan air. Mutlak, tanpa ada ikatan sama sekali. Itu namanya mutlak. Atau boleh dikatakan mutlak, tapi bi ghairil manfa', dengan ikatan yang terlepas. Atau sifatnya tidak melekat kepada itu air. Seperti daripada air laut misalnya, atau air sumur. Bukankah air sumur itu kalau kita pindahkan ke bak mandi, maka berubah menjadi air bak mandi? Air sumur itu kita pindahkan ke dalam botol, maka dikatakan air botol. Yang mana sifat daripada sumurnya ini terlepas, tidak mengikat. Itu juga dinamakan daripada air mutlak. Berbeda dengan bighairil lazim, yang ikatannya mengikat, sifatnya melekat, tidak terpisah. Seperti misalnya air kopi misalnya. Bukankah air kopi itu kalau kita pindahkan ke dalam ember, maka orang tetap mengatakan ini adalah air kopi. Kita pindahkan ke botol, maka tetap dikatakan air kopi, yang mana sifatnya melekat. Bighairil lazim. Ini bukan dinamakan air mutlak.
Jadi dikatakan ma'ul mutlak. Jadi air yang tidak memiliki sifat sama sekali atau memiliki sifat tapi sifatnya tidak melekat. Itu namanya al-ma'ul mutlak. Suci mensucikan. Suci boleh kita konsumsi, buat cuci baju, baju yang suci boleh, dan juga mutahhir juga mensucikan. Kalau kita ada hadas, ada najasah, bisa digunakan dengan air tersebut untuk menghilangkan daripada hadas dan najasah tersebut. Ini bagian yang pertama adalah air yang suci mensucikan. Asani yang kedua. At-tahiru fi nafsihi ghairu mutahhir li ghairi. Ada air yang dikatakan suci tapi tidak bisa mensucikan. Suci dia suci. Artinya apa? Ente konsumsi buat minum boleh. Buat cuci baju, selagi bajunya suci ya, nggak ada najisnya, juga boleh. Karena airnya adalah suci, tapi tidak bisa mensucikan. Artinya apa? Nggak bisa dipakai untuk berwudu, nggak bisa dipakai untuk mengangkat hadas, dan juga tidak bisa dipakai untuk menghilangkan najasah. Nggak bisa, karena hanya suci tapi tidak bisa mensucikan. Wa minhu di antara air suci tapi tidak bisa mensucikan al-musta'mal. Air musta'mal. Sering kita dengar tuh. Ada istilah air musta'mal, suci tapi tidak bisa Apa sih air musta'mal itu? Makna al-musta'mal. Arti daripada air musta'mal mastu'mila fi fardhi taharah. Air yang bekas dipakai untuk taharah yang wajib. Sekali lagi, air yang bekas dipakai untuk taharah yang wajib. Seperti apa? Seperti wudu yang wajib, seperti mandi hadas besar, mandi wajib namanya. Maka air yang berjatuhan itu dihukumi musta'mal, suci, tapi sudah tidak bisa mensucikan lagi. Suci, tapi sudah tidak bisa mensucikan lagi. Berbeda dengan air mastu'mila fi sunanit taharah. Air yang bekas dipakai untuk taharah yang sunnah. Kayak misalnya ente tajdidul wudu, memperbaharui wudu, sunnah. Kita misalnya sunnah, udah punya wudu kita. Nah, kemudian kita ingin memperbaharui wudu kita yang dikenal dengan tajdidul wudu, hukumnya adalah sunnah dengan syarat harus telah melaksanakan sholat minimal 2 rakaat. Belum sholat belum boleh tuh. Kalau udah sholat ini boleh sunnah untuk tajdidul wudu. Tadi udah sholat maghrib tuh, belum batal, masuk sholat isya, sunnah wudu lagi. Namanya tajdidul wudu. Nah kalau tajdidul wudu ini hukumnya adalah sunnah, maka air yang berjatuhan darinya pun tidak musta'mal. Kalau kita kumpulin lagi, tetap suci mensucikan. Atau mandi yang sunnah, mandi pada hari Jumat. Mandi sunnah ada banyak, ya. Mandi sunnah ada banyak, di antaranya mandi sunnah ingin menghadiri daripada sholat Jumat. Kalau misalnya ente mandinya di dalam bak misalnya, dirinya di dalam bak mandi, otomatis kan nggak berjatuhan tuh ya. Cuma jangan kencing di situ ya. Kalau kencing situ jadi najis kan. Ya, maka yang berjatuhan itu selagi badan itu suci, tidak ada najisnya, maka airnya masih suci mensucikan. Kalau masih mau dipakai nggak apa-apa tuh, ya. Kita pakai ntar berwudu nggak jadi masalah, ya. Karena dikatakan musta'mal, mastu'mila fi fardhi taharah, air yang bekas dipakai untuk taharah yang wajib dikatakan. Bisa juga air menjadi musta'mal apabila air tersebut telah menjadi berubah. Dengan perubahan tercampur dengan sesuatu yang tahir, dengan perubahan yang banyak. Misalnya kita punya air kolam, kejatuhan tinta misalnya, kejatuhan tinta kan suci tuh, sehingga merubah warna daripada air kolam kita, jadi hitam, jadi agak hitam. Kalau agak hitamnya dikit aja, perubahan taghayyuran yasiran la yadur. Kalau perubahan yang sedikit, ulama mengatakan nggak apa-apa. Tapi kalau taghayyuran katsiran, kalau perubahan yang banyak, yadur, ini mengangkat daripada tahuriyah. Tidak menjadi suci mensucikan, hanya suci tapi tidak bisa mensucikan karena perubahan yang banyak. Itu bagian yang kedua. Asalisu yang ketiga, al-ma'un najis awil mutanajjis. Bagian yang ketiga,
adalah air najis atau yang terkena najis. Air yang najis gimana? Yang asalnya najis, air kencing gitu aja. Alhamdulillah, najis namanya langsung. Airnya adalah awil mutanajis atau yang terkena najasa. Suci dia, kecemplungan bangkai tikus misalnya, terkena najis sehingga menjadi najis. Apa definisinya al-ma'un najis awil mutanajis? Walladzi najusa, air yang menjadi najis liwuqu'in najasati fihi, sebab kejatuhan najasah ke dalamnya. Air yang menjadi najis sebab kejatuhan najasah. Sekarang kita akan berbicara keadaan jatuhnya najasah ke dalam air. Bagaimana hukumnya? Kita lihat. Halat wuqu'in najasah fil ma'. Keadaan jatuhnya najasah ke dalam air, halatani, memiliki dua keadaan. Ada dua keadaan. Yang pertama, idza kana al-ma'u qalilan ay dunal kullatin. Kalau seandainya airnya itu sedikit. Yang dimaksud dengan air yang sedikit, air yang kurang dari dua kula. Tadi dalam kitab ini juga disebutkan 2 kula itu dalam ukuran liter kita zaman sekarang ini sampai 217 liter. Banyak kan? Banyak. 217 liter. Itu 2 kula. Di bawahnya itu punya 100 liter dikatakan al-ma'ul khalil, air yang sedikit. Air yang sedikit. Nah, kita bahas. Jadi ibarah fuqaha ahli fikih enggak lagi menyebutin tuh air 2 kula atau kurang 2 kula. Cuma bahasa mereka al-ma'ul khalil, al-ma'ul katsir. Air yang banyak, air yang sedikit. Udah kita pahami, yang dimaksud dengan air yang sedikit berarti kurang dari 2 kula. Yang dimaksud dengan air yang banyak 2 kula atau lebih. Itu maknanya. Yang pertama, idza kana al-ma'u qalilan, apabila airnya itu adalah sedikit. Berarti kurang 2 kula artinya. Yatanajjasu mutlaqan. Maka akan menjadi najis secara mutlak. Bi mujarradi wuqu'in najasati fihi, dengan sekedar kejatuhan najasah ke dalamnya, wa illam yataghayyar, meskipun airnya tidak berubah. Lagi-lagi kalau kita punya air sedikit, arti sedikit apa tuh? Kurang dari 2 kula. Nanti dalam kitab ini sebutkan 2 kula dalam batasan liter zaman sekarang sampai kepada 217 liter. Air yang sedikit berarti kurang dari 2 kula. Kalau kejatuhan najasah yang tidak dimaafkan, nanti ada pembahasan, ada najasah bangkai tapi dimaafkan. Ya. Kejatuhan najasah yang tidak dimaafkan ke dalam air yang sedikit yang kurang dari 2 kula, maka hukumnya air tersebut langsung menjadi najis. Najis sudah. Contohnya begini, ente punya air seember atau bak mandi ada kolam kecil, diyakini sama ente kolamnya ini kecil. Zaman sekarang ini kecil dia. Ini kecil. Ya, nggak sampai 2 kula ente yakin. Pagi-pagi ente mau masuk kamar mandi, ada curut mati ngambang di situ. Bukan lagi berenang ya, udah mati deh. Kalau masih berenang masih suci. Ya, tinggal ente ambil aja udah. Ini udah meninggal dunia. Udah mati ngambang di curut di situ. Ya Allah, udah. Ini air menjadi najis. Nggak bisa digunakan. Buat minum nggak boleh lah. Buat masak nggak boleh. Buat ngambil wudu nggak boleh. Gimana tuh? Ya ada caranya nanti. Boleh deh manfaat. Dibuang kan sayang ya. Sayang. Kalau saya ember ya siramin punan aja begitu. Siramin punan. Nanti ada cara-cara bagaimana air yang banyak kejatuhan najasah dan berubah dan menjadi najis, bagaimana caranya kembali menjadi suci. Nanti pembahasannya. Jadi yang pertama, kalau airnya sedikit, kemudian kejatuhan najasah yang tidak dimaafkan, maka secara otomatis langsung menjadi najis. Wa illam yataghayyar. Waunya waul ghayah. Wa illam yataghayyar, meskipun airnya tidak berubah. Meskipun airnya tidak berubah. Jadi curutnya diambil, masih bersih airnya, sifatnya nggak berubah sama sekali, baunya nggak berubah, warnanya nggak berubah, rasanya yang dijilat juga sama, nggak bau bangkit misalnya. Iya,
tiga sifatnya nggak berubah sama sekali, meskipun tidak berubah. Nah, sekedar kejatuhan najasah yang tidak dimaafkan ke dalam air yang sedikit, maka menjadi najis. Ini bagian yang pertama. Yang kedua, idza kana al-ma'u katsiran, apabila airnya banyak. Qullataini fa aktsar. Kita paham itu. Yang dimaksud dengan air yang banyak, air yang telah sampai kepada batas 2 kula atau lebih. Itu dikatakan air banyak. Makanya tadi Al-Faqir sampaikan ibarat fuqaha enggak disebut lagi 2 kula, kurang 2 kula enggak. Air banyak, air sedikit. Ini pembahasan yang kedua. Kalau airnya banyak, 2 kula atau lebih, fala yatanajjasu, kejatuhan najasah di dalamnya, maka tidak menjadi najis, illa kecuali idza taghayyara launuhu, apabila berubah warnanya, au ta'muhu, atau berubah rasanya, au rihuhu, atau berubah daripada baunya, walau taghayyuran yasiran, walaupun perubahan yang sedikit. Kalau sampai berubah, maka hukumnya adalah najis. Saya nggak begitu. Saya itu punya kolam 2 kula lebih, yakin dah 2 kula atau lebih. Kemudian di pagi hari kejatuhan tadi itu bangkai tikus misalnya, bangkai tikus. Gimana kita menyikapi? Kita ambil bangkainya, kita buang. Kita lihat keadaan air kita. Air 2 kula pembahasan ini banyak. Sifat yang 3 kita lihat. Ada perubahan nggak dalam sifat yang 3 itu? Warna, bau, dan rasa. Kalau rasa yang dijilat, diperkirakan aja. Jadi lihat, oh ternyata ada perubahan. Agak bau bangkit sedikit. Maka dihukumi airnya itu ketika itu mutanajjis. 2 kula dia banyak, ya, tapi menjadi najis. Cuma jangan khawatir, kalau airnya banyak, dari 2 kula atau lebih, nanti bisa kembali menjadi air yang suci mensucikan. Bisa kembali menjadi air yang suci mensucikan, dengan catatan apa? Yang 3 sifatnya itu telah hilang. Dengan apa caranya? Ada caranya yang namanya bitulil mukthi. Didiemin aja udah. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari kita balik lagi, kita lihat ternyata udah maka kembali suci mensucikan. Namanya itu bitulil maksi. Didiamkan lama. Didiamin sampai sifat perubahannya hilang dengan sendirinya. Atau dengan cara lain namanya bil mukatsarah, diperbanyak. Itu punya air misalnya, dan ini cara bil mukatsarah bisa digunakan kepada air yang sedikit maupun air yang banyak. Kalau sedikit begini, ini punya kolam nih. Kalau penuh ya 2 kula atau lebih banyak. Tapi ketika itu kurang dari 2 kula, setengah, air lagi setengah. Ketika airnya lagi setengah, kejatuhan bangkai tikus. Ketika airnya setengah, ya kurang dari 2 kula, maka otomatis menjadi najis, kan begitu. Ambil bangkainya. Bagaimana cara kembali menjadi suci? Kalau airnya sedikit didiamkan terus. Orang tadi dikatakan wa illam yataghayyar, meskipun tidak berubah. Kalau airnya sedikit, kejatuhan najasa yang tidak dimaafkan, maka menjadi najis. Berhubung ente punya kolamnya ini baru setengah isinya, dan kalau penuh sampai kepada 2 kula, bisa bil mukatsarah, ditambahkan airnya. Ketika masih setengah, wah bau bangkai dikit deh. Aja sudah. Jelas enggak dicium baunya. Tidak ada pun kalau sedikit kurang 2 kula, hukumnya adalah najis. Karena ente punya kolamnya besar, bisa menampung 2 kula, tambahin aja terus. Tambahin terus ya, sehingga menjadi banyak sampai kepada batas 2 kula. Nah, ketika sifatnya sudah tidak ada, nggak berubah, suci mensucikan. Nah, begitu. Itu namanya dengan cara bil mukatsarah, diperbanyak. Atau misalnya asalnya airnya sudah 2 kula, tapi sebab kejatuhan bangkai tikus berubah baunya. Jadi bau sayang nih. Nah, tambahin lagi terus. Sehingga jadi banyak airnya dan bangkainya hilang daripada bau
Nah, ini namanya dikatakan bil mukasarah. Jadi ada dua cara, bil mukasarah sama bitulil muksi, didiamkanlah lama. Kemudian wal gullatani lugatan al jarratani al azimatan. Sekali lagi, dua kula itu secara bahasa al jarratani al azimatani. Jadi dua tempat yang besar. Itu secara bahasa. Wa syar'an ma waznu, air yang timbangannya atau ukurannya sampai kepada 500 retel Baghdadi, tapi liter daripada negeri Baghdad. Dengar sono ya. Atau 565 ritlan tarimiyan. Liternya orang Tarim, Hadramut. 500 berapa? 65. Wabil maghayis al-haditha. Adapun dengan ukuran yang zaman sekarang kita ini hampir merata di dunia ya ukurannya, yang liter yang sekarang sampai kepada 217 litran takriban. Itu batas daripada dua pula 217 liter. Jadi kalau ente punya air di tong diyakini kurang dari 200, maka diyakini air sedikit. Jadi kurang 2 kula namanya air sedikit. 2 kula atau lebih namanya air banyak. Wa huwa ma yusawi asrat tankat kama qala ba'dhum wal gullatani 'ashratun min at-tanab kadza ata tahriruhu bi ghairi syar. Itu menyamai daripada 2 bejanah yang besar. Ya, dikatakan dalam nazaman wa gullatani, 2 kula itu 'ashratun min at-tanab, 10 tanak. Tanak itu tempat yang besar. Kadza ata tahriruhu, begitulah datang keterangannya bi ghairi syak, tanpa diragukan lagi. Wallahu a'lam bishawab.